Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita. Termasuk yang sering dilupakan adalah nikmat kita diciptakan sebagai manusia dan dilahirkan ke dunia ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan pula atas keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Akhir-akhir ini kita kembali mendapatkan berita yang semakin menunjukkan menurunnya kualitas kemanusiaan di antara kita, di mana ketika manusia semakin kehilangan kemanusiaannya. Sejak Nabi Adam diturunkan ke dunia, telah terjadi kealpaan, kelalaian, dan menafikan kemuliaan manusia yang sesungguhnya Allah telah melebihkan penciptaan manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Di hari Senin kemarin kita mendengar berita 37 pasang yang melakukan perbuatan asusila. Kemudian di minggu sebelumnya juga kita mendapatkan berita mengenai kegiatan atau aktivitas yang merendahkan martabat manusia. Kemudian kita juga sering mendengar di mana murid berani melawan gurunya. Anak bahkan berani menganiaya orang tuanya hanya karena urusan yang sepele, karena keinginan terhadap suatu barang atau hal duniawi yang tidak dipenuhi. Hal itu menunjukkan penurunan dari kemuliaan manusia. Salah satu kelebihan yang dikaruniakan Allah kepada manusia yaitu mempunyai fungsi yang sangat vital dan menentukan di dalam kehidupan manusia, yaitu akal. Akal mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan merupakan faktor yang menentukan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan mengenai keistimewaan dan kelebihan manusia. Di antaranya di dalam surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik. Perbedaan di antara manusia, malaikat, dan hewan, di mana malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai hawa nafsu, dan hewan mempunyai hawa nafsu tetapi tidak mempunyai akal. Sementara manusia mempunyai hawa nafsu dan akal. Oleh karena itu, apabila manusia di dalam kehidupannya tidak mempergunakan akalnya sebagai pemimpin, hawa nafsunya dalam melakukan setiap aktivitas, bahkan akalnya dikuasai oleh hawa nafsunya, maka manusia yang demikian ini oleh Allah dikategorikan sebagai manusia yang rendah, bahkan lebih hina dari binatang, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kealpaan, kelalaian manusia dari mempergunakan akal pikirannya ini menyebabkannya terjerumus ke dalam jurang kehinaan yang bahkan lebih hina dari binatang. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW memberi definisi tentang akal. Al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Akal adalah cahaya di dalam hati yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di dalam Al-Quran kita juga dapat menjumpai banyak ayat yang menyebutkan mengenai akal itu, dan kebanyakan memberi peringatan kepada manusia untuk selalu menggunakan akalnya. Ilustrasi mengenai kedudukan akal dan hawa nafsu dalam kehidupan manusia
diilustrasikan sebagaimana halnya pekerjaan yang berburu. Akal diumpamakan sebagai pemburu, sedangkan hawa nafsu adalah kendaraan atau kuda dan binatang pelacak. Ketika pemburu mahir dan kuda yang ditungganginya terlatih, maka pemburu tersebut akan mendapatkan hasil. Tetapi apabila pemburu kurang cakap, kemudian kuda yang dikendarainya tidak bisa dikendalikan, maka pemburu itu bukan saja tidak berhasil, bahkan dapat mencelakakan dirinya sendiri. Karunia akal yang dikaruniakan kepada manusia ketika dimanfaatkan, digunakan dan menjadi pemimpin terhadap hawa nafsunya, di mana keinginannya, hawa nafsunya dapat dikendalikan sesuai dengan akal pikirannya, maka manusia akan dapat berada di atas jalan yang lurus, di atas ketakwaan, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Tetapi ketika akal tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, sementara manusia justru mengedepankan nafsunya, keinginannya, dan akalnya terkalahkan atau terkesampingkan, maka pada saat itu manusia dapat melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang bahkan lebih buruk dari yang dilakukan oleh binatang. Jika akal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dapat memberi keuntungan kepada manusia. Di antara manfaat akal yang bisa dirasakan yaitu dengan kekuatan akal yang dikaruniakan oleh Allah, maka manusia dapat berhasil menemukan teknologi baru bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kebaikan kehidupan umat manusia di dunia ini. Dengan akal pula manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan akalnya dapat membedakan mana rizki yang haram, mana rizki yang halal, mana aktivitas yang seharusnya dilakukan, mana aktivitas yang seharusnya ditinggalkan, mana kegiatan yang itu baik untuk dilakukan walaupun nafsu tidak menyukainya, dan mana kegiatan yang seharusnya ditinggalkan walaupun nafsu amat menyukainya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang berakal, maka kita wajib mensyukuri nikmat dan rahmat yang sedemikian besarnya itu dengan cara mensyukuri, yaitu mempergunakan akal agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan kepentingan umum. Jangan justru sebaliknya merugikan diri sendiri atau orang lain dikarenakan tidak terkontrolnya hawa nafsu dan lemahnya akal dalam membimbing dirinya. Karena lemahnya ilmu yang dimiliki oleh akal, maka lemah pula kepemimpinan terhadap hawa nafsunya. Dan yang terpenting adalah dengan karunia akal tersebut menjadikan manusia lebih bertakwa kepada penciptanya dan menjadikan manusia merasa kecil di hadapannya. Sehingga penting untuk setiap manusia mempertimbangkan ilmu apa yang telah dipelajarinya, yang menjadi dasar pijakan pemikirannya, aktivitasnya. Apabila sebelumnya kita telah dapat mengklasifikasikan mengenai ilmu, maka selanjutnya prioritas menentukan ilmu, dan setelah menentukan prioritas ilmu adalah bagaimana kita dapat mencari ilmu yang seimbang antara untuk kepentingan akhirat dan untuk kepentingan duniawi. Ketika hanya berorientasi pada ilmu akhirat saja tetapi abai terhadap kehidupan di dunia, ilmu, skill, keterampilan, maka ketidakseimbangan juga akan menyebabkan lemahnya peran khalifatullah umat muslim di dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, ketika hanya mempertimbangkan skill, keterampilan untuk kehidupan di dunia ini tetapi kering kerontang, lemah, jarang mendapatkan siraman ilmu-ilmu mengenai kehidupan akhirat, mengenai tauhid, mengenai agama, mengenai syariat, maka itu akan menyebabkan juga lemahnya terhadap kontrol akal terhadap hawa nafsu, yang berakibat bisa jadi seseorang pintar mengenai hal-hal tertentu di dalam duniawinya, tetapi dia tersesat dari jalan ketaatan. Yang dengan keseimbangan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, diharapkan kita akan dapat
berjalan di atas jalan yang lurus, selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita dapat mempergunakan akal kita yang dikaruniakan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya dan mempelajari ilmu secara seimbang sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.